Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Al-Fakir bisa melanjutkan daras yang sempat tertunda kemarin. Sebelum kita melanjutkan daras kita yang sempat tertunda kemarin, kita awali kajian pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah. Semoga bisa jadi wasilah atau pelantara kelancaran kita, kemudahan kita dalam jenjang pendidikan kita sendiri di sini. Wabil khusus tentunya untuk adik-adik yang ingin melanjutkan studinya ke Mahat dan nantinya yang bakal dihadapi dengan imtihan qabul tentunya. Doakan juga teman-teman supaya kedua orang tua kita bisa mendapatkan kelancaran rezeki, juga bisa diberikan umur yang panjang, sehat-sehat selalu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Nah, kemarin terakhir kali pembahasan kita di imtihan qabul itu kita sampai ke pembahasan ciri-ciri fiil, ciri-ciri isim. Nah, itu antum harus hafalin, harus bisa ngebedain mana kalimat isim. Kalau semisal ternyata nih ada kalimat alkitabu, udah pasti isim. Terus pertanyaannya wabain alamatahu, jelasin tuh cirinya apa. Cirinya udah pasti alif lam. Nah, itu pasti bakal keluar di imtihan qabul. Mau edisi manapun, mau edisi 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, itu ciri-ciri isim maupun ciri-ciri fiil itu pasti keluar teman-teman. Jadi antum harus sering-sering murojaah di pembahasan yang kemarin-kemarin. Sebentar, kita sambung ke pembahasan selanjutnya. Setiap lafaz itu terbagi menjadi dua teman-teman. Ada yang mufrad, ada yang murokkab. Lantas apa yang namanya mufrad? Yang namanya mufrad itu ialah ma laisa murokaban, yaitu setiap lafaz yang dia itu tidak tersusun, alias dia itu hanya menyendiri gitu. Semisal ada kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu aja itu namanya lafaz. Lam aja namanya itu lafaz. Terus Allahi juga itu lafaz. Kalau satu-satu lafaz tuh, per satu lafaz itu namanya kalimat mufrad. Sedangkan yang namanya murakkab itu ma tarokkaba min kalimataini fa aksara, sesuai di definisinya kitab Jurumiyah, teman-teman. Nah, yang artinya murakkab itu adalah tiap-tiap lafaz yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Contoh semisal alhamdulillahi rabbil alamina, keseluruhannya tuh lafadznya itu keseluruhannya itu dia namanya murakkab teman-teman. Bisa kan ngebedain? Misal contoh ada kalimat zaidun qaimun. Nah, murakkabnya mana? Murakkabnya keseluruhan zaidun qaimun karena lafaznya tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Sedangkan lafaz mufradnya itu apa? Lafaz mufradnya itu zaidun aja sama qaimun aja. Itu dia. Udah kita beres ngebahas tentang lafaz itu terbagi menjadi dua. Ada yang lafaz mufrad, ada yang lafaz murakkab. Kita sambung pembahasan kita ke pembahasan selanjutnya. Bisa dilihat di situ yang ada di bawah ini. Pembahasan selanjutnya kita bakal ngebahas tentang kalimat mufrad. Itu terkadang ada kalimat isim, ada kalimat fiil, ada juga kalimat huruf. Contoh di dalam satu kalimat zahaba aliyun ilal madrasati. Ingat ya, lafadz mufrad itu kalau konteksnya di sini itu adalah lafadz yang per satu lafadz aja. Contoh semisal ada kalimat zahaba aliyun ilal madrasati. Antum bayang-bayang atau antum tulis di buku, ahlan banget. Nah, zahaba aja itu termasuk kalimat mufrad. Aliyun aja dia termasuk kalimat mufrad. Ila aja dia termasuk kalimat mufrad. Sedangkan mufrad itu terkadang dia bisa fiil, contohnya tadi zahaba. Terkadang si kalimat mufrad ini dia bisa isim, contohnya aliyun. Terkadang juga si kalimat mufrad itu juga bisa kalimat huruf, contohnya kalimat ilah tadi. Nah, itulah pembahasan mufrad itu kadang isim, kadang fiil, kadang huruf. Beres sudah pembahasan kita sambung ke pembahasan selanjutnya. Kita bakal ngebahas tentang isim. Masih pembagian seputar isim.
Ini kalau tidak salah ada di pembahasan buku mutakodim awal atau mutakodim sani. Lagi-lagi diingatkan kepada antum-antum semua, khususnya adik-adik yang ingin mempersiapkan buat imtihan qabul, alangkah baiknya antum wabil khusus di materi lugoh alias nahu ataupun sorof, itu antum harus benar-benar menguasai seluruh pelajaran dari mutawasid awal hingga mutakodim sani. Kenapa? Karena di materi idadi 1, idadi 2, idadi 3 itu mungkin mayoritas ulangan dari materi-materi yang ada di mutawasid awal, mutawasid sani, mutakodim awal maupun mutakodim sani, teman-teman. Kayak gitu. Dan berikut materi yang mana udah dijelasin juga di pelajaran mutakodim. Nah, antum lihat di situ isim terbagi menjadi 3. Ada yang namanya isim muzhar, ada yang namanya isim mudmar, ada yang namanya isim mubham. Pertama-tama sebelum kita ke isim muzhar nih, kita bakal ngebahas tentang isim mudmar dulu. Apa sih isim mudmar? Isim mudmar itu ialah tiap-tiap kalimat isim domir itu dia termasuk isim mudmar. Jadi isim mudmar itu kata lain daripada isim domir. Contohnya ada kalimat huwa huma hum hiya huma huna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Nah, seluruh kalimat itu maka dia termasuk isim mudmar. Kayak gitu, teman-teman. Terus yang namanya isim mubaham itu adalah isim isyarah atau isim mausul. Antum harus hafal tuh isim isyarah apa aja. Isim isyarah itu haza, hazani, haula'i. Terus zalika, zanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. Seluruh isim isyarah dia termasuk isim mubham. Terus isim mausul juga termasuk isim mubham. Allazi, allazani, allazina, allati, allatani, allati. Itu dia termasuk isim mubham. Nah, udah tahu nih antum ya, isim mudmar itu kata lain daripada isim domir. Terus biar kita mengetahui itu isim mubham itu ya antum harus tahu dulu, harus hafal dulu itu tuh isim mausul bukan, itu tuh isim isyarah bukan. Nah, sekarang kita bakal ngebahas tentang isim muzhar. Apa itu isim muzhar? Isim muzhar itu ialah isim yang bukan isim domir, isim isyarah atau isim mausul. Contoh, kita langsung kasih ke contoh. Semisal ada kalimat dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Mana di situ yang kalimah muzhar, yang isim muzhar? Antum jawab aja. Kalimah al-kitabu, zalikal kitabu. Kenapa al-kitabu dia termasuk isim muzhar? Jawabannya karena al-kitabu itu isim domir bukan? Bukan tentunya. Terus isim mubaham bukan? Bukan juga, karena si al-kitabu ini bukan isim isyarah juga, bukan isim mausul juga. Nah, otomatis kalau bukan isim domir, bukan isim mubaham, otomatis si alkitabu dia termasuk isim muzhar. Itu cara simpel biar kita bisa ngebedain mana isim mubaham, mudmar, sama muzhar. Kayak gitu, teman-teman. Di kalimah zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, tolong cariin kalimah isim mubaham. Ya udah, pasti antum jawabannya kalimah zalika. Kayak gitu, teman-teman. Mungkin soalan gambaran yang bakalan keluar seperti itu. Atau contoh kalimat semisal ada kalimat kayak gini. Qul huwallahu ahad. Tolong carikan isim mudmar. Nah, otomatis jawaban antum itu huwa kan. Terus soal selanjutnya itu wa akharu isim muzhar. Selanjutnya antum cariin kalimat lain yang bentukannya itu isim muzhar. Udah, antum jawabnya itu Allahu. Kayak gitu, teman-teman. Lanjut. Ke pembahasan selanjutnya kita bakal ngebahas tentang apa lagi nih di sini. Mungkin setiap durasinya kita bakal ngebahas sekitaran 15 menit aja, teman-teman. Doakan semoga Al-Fakir ada dalam keistiqomahan, juga dipermudah perjalanannya dalam menuntut pendidikan di sini, teman-teman. Lanjut. Selanjutnya kita bakal ngebahas tentang fi'il. Fi'il itu terbagi menjadi 3. Ada yang namanya fi'il madi, ada yang namanya fi'il mudhari, ada yang namanya fi'il amr. Sekarang kita bakal ngebahas tentang tiap-tiap definisi fi'il. Kita
bakal mendefinisikan fi'il madi. Apa itu definisi fi'il madi? Definisi fi'il madi di sini ialah madalla alal hadasi bi zamanin madin. Yang namanya fi'il madi itu ialah tiap-tiap kalimat yang menunjukkan arti kata kerja. Contoh semisal kataba. Kataba menunjukkan arti kata kerja, yaitu telah menulis. Di zamanin madin, tetapi dibarengi dengan kalimat waktu kelewat. Artinya kataba itu ialah telah menulis. Kesimpulannya, fi'il madi itu adalah kata kerja yang dibarengi dengan waktu kelewat atau waktu telah. Contohnya kataba telah menulis, wadoa telah menyimpan, nasoro telah menolong, fataha telah membuka, kayak gitu. Sedangkan fi'il mudhari itu definisinya ialah madalla alal hadasi, yaitu tiap-tiap kalimat yang menunjukkan arti pekerjaan bi zamanil hadori wal istiqbali, dan dibarengi dengan waktu akan ataupun waktu akan. Oke. Waktu sedang, sorry. Nah, contoh semisal kalimat yaftahu. Yaftahu itu artinya kan akan membuka atau sedang membuka. Terus yado'u. Yado'u itu artinya akan menyimpan atau sedang menyimpan. Itu fi'il mudhari. Disclaimer lagi teman-teman, bahwasanya setiap definisi yang ada di Nahwu Shorof itu enggak keluar di imtihan qabul. Karena tujuan kita itu untuk mempersiapkan imtihan qabul, maka Ana bakal mensepil apa aja yang mungkin perlu dipahami saja tanpa perlu dihafal. Ana bakal ngasih tahu mana saja yang harus dipaham sama harus dihafal. Nah, kayak gitu teman. Terus yang terakhir ada yang namanya itu fi'il amar. Apa itu fi'il amar? Fi'il amar itu madalla ala tolabi hudusil fi'li, tiap-tiap kalimat yang meminta buat menghasilkan pekerjaan. Contoh semisal unsur, tolonglah, atau uktub, tulislah. Jadi kalimat yang meminta untuk mengadakan suatu pekerjaan. Atau simpelnya kayak gini, fi'il amar adalah kata perintah untuk menghasilkan pekerjaan dari perintah tersebut. Nah, kayak gitu teman-teman. Itu definisi fi'il amar. Terus masih ada lanjutannya di sini. Di zamanil mustaqbal dibarengi dengan waktu akan. Karena kata suruh itu kejadiannya belum terjadi, pasti akan terjadi. Kayak gitu, semisal uktub, tulislah. Ya, adanya perintah kayak gitu karena memang belum hasil pekerjaannya. Kayak gitu. Udahlah beres, pembahasan kita cukup sampai di sini saja. Menemani kalian sampai 15 menit di sini di kesempatan kali ini. Besok kita bakal ngebahas tentang huruf. Huruf itu ada mukhtas, ada yang musytarak. Sekian dari Ana, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Kalau semisal ada beberapa pertanyaan, mungkin bisa antum tanyakan di nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi mungkin ya. Tolong teman-teman subscribe, juga share ke teman-teman antum yang sedang ujian imtihan qabul, biar apa? Biar antum makin matang buat dapat sanawi. Sekian dari Ana, wabillahi taufiq wal hidayah. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.